Defisiensi hara, defisiensi unsur hara atau kata lain kekurangan unsur hara bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Dapat disebabkan oleh adanya defisiensi satu atau lebih unsur hara. Gangguan dapat berupa gejala visual yang spesifik. Unsur hara pada tanaman. Ada dua unsur hara pada tanaman, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Pengamatan gejala defisiensi yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Pada tanaman pepaya atau karika pepaya, terdapat keganjilan pada daunnya, di mana daunnya menguning disebabkan karena tanaman mengalami gejala klorosis. Gejala klorosis adalah keadaan di mana jaringan tumbuhan khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil sehingga tidak berwarna hijau, melainkan kuning atau pucat hampir putih. Solusi yang dapat dilakukan yaitu tetap memastikan kelembaban tanah di sekitar lahan penanaman pepaya tersebut. Yang kedua, lakukan pendangkiran, penyiangan, dan pembumbunan pada tanaman pepaya. Yang ketiga, tambahkan pupuk bagi tanaman yang mengalami klorosis dengan cara menambahkan pupuk kimia atau organik yang mengandung unsur kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan kalsium. Kelima unsur hara ini sangat mempengaruhi bentuk dan warna pada daun. Yang keempat, lakukan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan biopestisida atau pestisida untuk mengusir hama, sebab terkadang hama ini dapat merusak struktur daun, sehingga sel-sel daun menjadi mati dan akhirnya berwarna kuning. Tanaman lidah mertua dalam marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah, karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan memerlukan cahaya matahari. Tanaman lidah mertua memiliki daun keras, sekulen, tegak, dan ujung mirunang. Keganjilan yang terdapat pada tanaman lidah mertua adalah umumnya dideteksi dari bentuk daunnya. Beberapa gejala umum adalah terdapat pada coklat, noda coklat di daun, daunnya layu, dan mengering juga. Adapun akar yang disebabkan pemberian air terlalu banyak. Tanaman kelor atau dalam bahasa latinnya Moringa oleifera merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada daerah tropis dan semua jenis tanah dan tahan terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan. Kelor dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman bergizi, dan WHO telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengatasi masalah gizi atau malnutrisi. Salah satu hama yang menyerang tanaman kelor adalah tungau hama. Banyak alasan kenapa daun berubah warna. Saat musim kemarau, airnya menjadi salah satu bahan untuk membuat makanan berkurang. Jika sudah begitu, tanaman tidak bisa membuat makanan seperti biasanya. Akhirnya mereka pun mengubah warna daun menjadi kuning supaya daun tidak rusak karena kekurangan air. Tanaman juga akan mengubah warna daun menjadi kuning saat musim dingin tiba. Saat musim dingin, daun bisa membeku dan rusak. Karena itu, tanaman akan mengubahnya menjadi kuning dan menggugurkannya. Adapun solusi agar tanaman daun kelor ini daunnya tidak menguning, yaitu yang pertama, siram tanaman secara teratur. Penyebab umum daun kelor menguning adalah karena jarang disiram air. Yang kedua, karena ada binatang hama. Binatang hama ini yang seperti kutu putih atau laba-laba mungkin bisa memancing daun menjadi menguning. Keganjilan pada daun tanaman tapak darah yaitu karena tanaman ini mengalami kekurangan nutrisi, dan salah satu penyebab dari daun tanaman tapak darah ini menguning karena kelebihan paparan sinar matahari sehingga pada daunnya terbakar dan kering. Solusinya, tanaman tapak darah harus disiram secara teratur supaya tanahnya tetap lembab di setiap saat. Pemupukan sekali pada tanaman tapak darah dan pemangkasan daun yang menguning dan layu sebulan sekali.